Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang gaya atau model kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Gisnati, cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Lebih spesifik, Toha 2001 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkannya. Berdasarkan konsep sifat, sikap, dan cara-cara pemimpin melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya akan menimbulkan gaya dan tipe kepemimpinan yang berbeda antara satu pemimpin dengan yang lainnya. Macam-macam gaya kepemimpinan ada 8. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinu, gaya managerial grip, model 3 dimensi. Kemudian gaya kepemimpinan dengan sistem penjamin dari Lincoln. Selanjutnya ada model situational Hershey dan Blanchard. Yang keenam, model contingency filter. Yang ketujuh, model teori jalan kecil. Dan yang kedelapan, gaya dan efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinu. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya termasuk klasik. Orang pertama perkenalkan adalah Robert Thunberg dan Warren Speke. Ada 2 bidang yang pengaruhi dalam kepemimpinan ini, yaitu bidang pengaruh pimpinan dan bidang pengaruh kebebasan bawahan. Pada bidang pertama, pimpinan menggunakan otoritasnya dalam gaya kepemimpinannya. Sedangkan pada bidang kedua, pimpinan menunjukkan gaya yang demokratis. Kedua bidang pengaruh ini dikaitkan dengan aktivitas pemimpin dalam pembuatan keputusan. Ada 7 model gaya pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. Yang pertama, pemimpin membuat keputusan dan kemudian mengumumkannya kepada bawahan. Model ini memperlihatkan bahwa otoritas yang digunakan oleh atasan terlalu banyak, sedangkan daerah kebebasan bawahan sempit. Yang kedua, pemimpin menjual keputusan. Dalam hal ini, pemimpin masih terlihat banyak menggunakan otoritasnya, hampir sama dengan model pertama. Bawahan belum banyak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, pemimpin memberikan pemikiran atau ide-ide yang mengundang pertanyaan. Dalam model ini, pemimpin sudah menunjukkan kemajuan, yaitu mengurangi otoritasnya dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk sedikit terlibat dalam pemberian keputusan. Yang keempat, pemimpin memberikan keputusan bersifat sementara yang kemudian dapat diubah. Dalam model ini sudah terlihat keterlibatan bawahan yang agak sedikit besar dalam pembuatan keputusan. Otoritas pemimpin sudah mulai berkurang. Selanjutnya, pemimpin berikan persoalan dan permintaan saran dalam pembuatan keputusan. Model ini sudah jelas otoritas pemimpin dipergunakan sedikit mungkin. Sebaliknya, kebebasan bawahan dalam berpartisipasi membuat keputusan sudah banyak digunakan. Lanjut yang ke-6, model gaya pembuatan keputusan berikutnya adalah pemimpin merumuskan batasannya dan minta kelompok bawahan untuk membuat keputusan. Partisipasi bawahan dalam model ini sudah semakin besar dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Yang ketujuh, pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsinya dalam batasan-batasan yang telah dirumuskan oleh pemimpin. Model ini terletak pada titik ekstrim penggunaan kebebasan bawahan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan managerial grade. Usaha ini dilakukan oleh Black dan Moulton. Seperti model kepemimpinan lainnya, managerial grade mempunyai 2 dimensi dasar, yaitu concern for production dan concern for people.
Gaya kepemimpinan dalam manajemen grid antara lain, yang pertama gaya pada grid 1, yaitu gaya kepemimpinan di mana perhatian manajer baik kepada produksi maupun bawahan sama-sama rendah atau separated. Dalam menjalankan tugasnya, manajer pada grade ini menganggap dirinya sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan informasi dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, gaya grade 9, yaitu gaya pimpinan di mana manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya, atau integrated. Selanjutnya, gaya pada grade 1.9, yaitu relation oriented, yaitu gaya pimpinan manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk selalu memikirkan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, gaya pada grade 9.1, production oriented, yaitu gaya kepemimpinan di mana manajer hanya memikirkan tentang usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan yang kelima, gaya pada grade 5.5, yaitu balance, yaitu gaya manajer yang selalu mencoba untuk menyeimbangkan antara kepentingan produksi dan orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu model 3 dimensi dari Radin. Ada 4 gaya efektif dan 4 gaya tidak efektif dari model dasar yang dikemukakan oleh Radin. Pada gaya integrated terdapat gaya eksekutif yang merupakan gaya integrated yang efektif, dan kompromi merupakan gaya integrated yang tidak efektif. Gaya eksekutif itu gaya pemimpin memberikan perhatian pada tugas-tugas dan juga pada hubungan kerja. Sementara gaya kompromi merupakan gaya memberikan perhatian besar pada tugas juga pada hubungan kerja dalam situasi menekankan kompromi. Selanjutnya, gaya related. Terdapat gaya developer sebagai bentuk gaya yang efektif dan gaya visionary sebagai bentuk gaya yang tidak efektif. Gaya developer atau cita pengembangan yaitu gaya pemimpin yang memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas. Sedangkan gaya visionary yaitu memberikan penekanan yang maksimal pada orang-orang yang hubungan kerja tetapi memberikan perhatian minimum terhadap tugas dan perilaku yang tidak sesuai. Yang keempat, gaya dedicated. Terdapat gaya birokrat dan gaya deserted, di mana gaya birokrat merupakan gaya efektif dari gaya dedicated dan deserter sebagai bentuk gaya yang tidak efektif, di mana gaya dedicated merupakan gaya pemimpin yang tidak terlalu otoriter, sedangkan gaya desertif merupakan gaya tidak memberikan perhatian baik pada tugas maupun hubungan kerja. Selanjutnya, yang keempat, sistem manajemen dari Likert. Gaya ini menetapkan bahwa keberhasilan pemimpin adalah jika ia berorientasi pada bawahan dan berdasarkan pada komunikasi. Selain dari itu, pimpinan dan bawahan harus menerapkan tata hubungan yang mendukung atau supportive relationship. Sistem dari 4 sistem manajemen tersebut, pertama itu sistem yang pertama. Dalam sistem ini pemimpin bergaya eksploratif autoritatif, yaitu manajer yang bergaya sangat otoriter.
mempunyai kepercayaan sedikit pada bawahan, suka mengeksplorasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Berikutnya untuk sistem yang kedua, dalam sistem ini pemimpin bergaya autokratis yang menyenangkan. Pemimpin atau manajer yang termasuk dalam sistem ini mempunyai kepercayaan kepada bawahan tetapi terselubung, mampu motivasi bawahan dengan hadiah-hadiah, menakut-nakuti, dan hukuman, memperoleh adanya komunikasi ke atas, mendengarkan pendapat bawahan, memperoleh adanya delegasi kewenangan dalam proses keputusan. Selanjutnya, sistem 3. Dalam sistem ini, gaya kepemimpinan lebih dikenal dengan konsultatif. Pemimpin yang termasuk sistem ini mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan. Selanjutnya, sistem yang keempat. Melalui sistem ini dinamakan pemimpin yang bergaya kelompok berpartisipasi. Dalam sistem ini, pemimpin manajer mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan dalam mengatasi persoalan, selalu melibatkan bawahan, motivasi bawahan dengan penghargaan yang didasarkan pada partisipasi kelompok dan keterlibatan pada setiap kegiatan. Lanjut, yang kelima, gaya kepemimpinan situasional, Hersey dan Blanchard. Kepemimpinan situasional Hersey ini didasarkan pada saling hubungan antara hal-hal berikut, yaitu pertama, jumlah petunjuk dan pengarah yang diberikan oleh pimpinan, jumlah dukungan sosial emosional yang diberikan oleh pimpinan, tingkat kesiapan kematangan para pengikut dalam melaksanakan tugas. Gaya dasar kepemimpinan ada 4. Gaya dasar kepemimpinan dalam proses pembuatan keputusan ada 4. Yang pertama, gaya pertama atau G1, pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan, yaitu berupa instruksi. Yang kedua, gaya 2 atau konsultasi, di mana pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak juga memberikan dukungan. Pada gaya ketiga, yaitu partisipasi, perilaku pemimpin menekankan pada banyak memberikan dukungan dan sedikit dalam memberikan pengarahan. Dan gaya yang keempat, pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pada di sini termasuk bagian delegasi. Yang keenam, model contingency fitness. Fitner menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi akan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja. Model ini menggunakan 3 subvariabel, yaitu gaya pemimpin yang dilihat dari segi sifat, kontrol situasi dengan 3 indikator, dan efektivitas. Gaya kepemimpinan ditentukan oleh sistem motivasi dari pemimpin, yaitu struktur kebutuhan pokok yang termotivasi, tingkah laku kepemimpinan dalam berbagai situasi interpersonal, kontrol situasi, dan derajat kekuasaan atau kewenangan dan pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin untuk mengimplementasikan rencana-rencana, keputusan-keputusan, dan strategi-strategi tindakan. Situasi ini ditentukan oleh 3 indikator, yaitu hubungan pemimpin dengan anggota, derajat dari struktur tugas, dan posisi kekuasaan. Yang ketujuh, model teori jalan kecil atau 4 core theory. Konsep dari teori ekspektasi ini adalah bahwa orang akan merasa puas dengan pekerjaannya jika mereka berpikir bahwa pekerjaan tersebut akan membawanya mencapai tujuan yang diharapkan. Teori-teori PAR menggunakan 5 spesifikasi proposisi atau tingkah laku utama kepemimpinan. Yang pertama yaitu tingkah laku kepemimpinan direktif, yaitu tingkah laku pemimpin yang mampu membuat bawahan bekerja efektif. Yang kedua, tingkah laku kepemimpinan yang mendukung.
yaitu tingkah laku pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan bawahan, menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat dan saling mendukung, serta memperhatikan kebutuhan dan hal-hal yang disukai bawahan. Yang ketiga, tingkah laku pemimpinan partisipasi, di mana pemimpin berusaha untuk meminta dan menggunakan saran-saran dari para bawahan, mengajak bawahan untuk bekerjasama atau berkolaborasi. Selanjutnya, tingkah laku kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai, yaitu pemimpin yang berusaha meningkatkan self-efficacy atau rasa diri mampu berbuat, dan konsistensi bawahan, dan membuat bawahan merasa diri berharga dan bisa berkontribusi atau memberikan pengaruh terhadap pencapaian misi pimpinan. Selanjutnya, tingkah laku pemimpin diorientasi pada prestasi, yaitu tingkah laku pemimpin yang mendorong bawahan untuk berpartisipasi, menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahan untuk berpartisipasi, melakukan perbaikan, dan memperlihatkan keyakinan bahwa bawahan dapat mencapai standar untuk kerja yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu gaya dan efektivitas kepemimpinan. Berbagai studi tentang gaya yang paling efektif dari buku Kistinuati menyimpulkan bahwa semua gaya kepemimpinan bisa efektif dan bisa tidak efektif, tergantung pada situasi di mana gaya tersebut diimplementasikan. Dengan kata lain, efektivitas suatu gaya kepemimpinan sangat tergantung pada situasi. Pemimpin yang sukses dan efektif adalah pemimpin yang mampu mengadaptasi gayanya dengan situasi yang ada. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.